kasih Pak Nyoman dan seluruh pengurus PIK yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Berbahagia sekali hari ini kami bisa sharing dan saling belajar bersama kawan-kawan Pusaka Indonesia Kemaripah Rahayu. Sore ini tema yang akan kami sampaikan adalah merawat bumi, restorasi ekosistem pesisir dan kelautan, sebagaimana beberapa pengalaman yang pernah saya jalani selama ini. Kita bersama-sama akan mengenal dulu istilah pesisir. Pesisir ini kan sering kita dengar. Jadi wilayah pesisir itu merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut, yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, kemudian sebaliknya yang di daratan juga masih dipengaruhi oleh aktivitas laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Ini adalah pengaruh laut terhadap daratan. Sementara laut sendiri juga terpengaruh oleh daratan, di mana juga diantaranya adalah sedimentasi, polutan, aliran air tawar ke laut. Nah, ini adalah ketika dua sisi ini masih saling mempengaruhi, itu bisa disebut sebagai pesisir. Sampai juga pengaruh angin. Pengaruh angin itu bagaimana laut juga terpengaruhi oleh angin yang dari darat, sebaliknya daratan juga terpengaruhi oleh angin dari laut yang biasanya cenderung ada unsur garamnya di situ. Nah, ini kalau secara teritori kita bisa estimasikan begitu. Wilayah pesisir itu, yang disebut pesisir itu bisa jadi sekecamatan, karena itu pengaruh di mana satu teritori yang saling mempengaruhi antara laut dan darat, mulai dari perembesan air laut sampai ke angin, sampai ke perilaku alam lainnya. Wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Jadi di mana ada satu teritori yang mana itu yang saya sampaikan di depan saling mempengaruhi, dan secara luas itu adalah kepentingannya sumber daya alam itu demi keberlanjutan kehidupan manusia maupun ekosistem lain yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ada apa sekarang ini dengan pesisir kita? Apa saja? Karakteristik pesisir itu mengandung beberapa habitat dan ekosistem. Di antaranya adalah di setiap pesisir itu pasti ada estuari, muara. Itu adalah pertemuan antara sungai dengan air laut. Ada terumbu karang yang saya menyebutnya barisan penjaga pantai yang paling belakang. Kemudian di depan terumbu karang itu ada padang lamun. Di depan lamun itu ada mangrove. Kemudian yang paling terdepan adalah ada hutan pantai atau sering disebut dengan green belt, sapu hijau pantai. Nah, 5 unsur ini, jadi terumbu karang, lamun, mangrove, kemudian hutan pantai, kemudian estuari, ini satu ekosistem yang sering saya sebut sebagai barisan penjaga laut. Kenapa saya sampaikan sebagai barisan penjaga laut? Karena ketika salah satu fungsi dari komponen ini terdegradasi fungsinya, maka fungsi
barisan ekosistem yang lain itu akan terancam. Contoh, kalau hutan laut, hutan pantainya itu rusak atau hancur, terjadi alih fungsi, maka tekanan akan ke hutan mangrove. Itu jadi berat. Pasti banyak yang bobol. Ketika hutan mangrove rusak, maka padang lamun akan terancam. Ketika padang lamun terancam, maka terumbu karang akan terancam. Ketika terumbu karang bebannya semakin berat, maka ini adalah satu rangkaian ekosistem vital bagi keberadaan ikan selaku sumber daya utama yang ada di laut. Karena apa? Karena terumbu karang itu sendiri sebenarnya adalah rumah sekaligus pabrik pakan ikan. Kita mencari ikan di laut itu tidak pernah menebar benih, kita tidak pernah kasih makan, tapi kita kan ujuk-ujuk panen begitu aja. Nah ini karena satu perilaku alam, satu narasi perilaku alam yang sebenarnya itu sudah menyiapkan mekanisme untuk keberadaan sumber daya bagi kehidupan kita. Nah, untuk itu ketika hal ini, nah ini celakanya pengalaman saya di tempat saya semuanya itu nggak ada. Ketika saya mulai berkarya itu hutan pantai sudah dikonversi menjadi lahan pertanian, lahan perumahan gitu ya. Terus kemudian hutan mangrove habis gitu ya. Terumbu karang itu sudah hancur karena perilaku penangkapan dengan bahan peledak dan potasium. Nah kami sudah nggak ada apa-apa. Di tempat kami ini sudah tinggal ikan-ikan pelagis, ikan-ikan yang migrasi yang bisa ditangkap oleh nelayan. Jadi ikan-ikan yang sifatnya demersal, ikan karang itu sudah nggak ada. Padahal sumber daya ini sangat begitu luar biasa ketika masa kecil saya. Nah, kemudian karakteristik pesisir itu dicirikan oleh satu persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan ruang oleh berbagai stakeholder yang sering menimbulkan konflik dan kerusakan terhadap integritas fungsional dari sistem sumber daya itu sendiri. Ini maksudnya. Di pesisir itu banyak undang-undangnya dari masing-masing sektor. Ada kelautan sendiri, itu punya undang-undangnya sendiri. Kemudian ada kehutanan dengan undang-undangnya sendiri, kemudian energi dan migas punya undang-undang sendiri, kemudian dari perhubungan punya peraturan sendiri. Jadi sifatnya pesisir ini multi stakeholder. Nah, seharusnya multi stakeholder ini bisa mengatur, memanage satu pemanfaatan yang sustainable, yang lebih saling menjaga. Tapi ya sejauh yang saya jalani di mana-mana saya berkarya di pesisir, jadi setelah kami di Sindang Biru kan kami banyak juga keliling ke pesisir-pesisir untuk membantu teman-teman gitu ya. Begitu multi stakeholder ini realita yang ada di negeri yang kita cintai ini tidak membuat masing-masing stakeholder itu untuk berpikir dan bertindak tentang keberlanjutan ekosistem itu sendiri, tapi justru masing-masing merasa abai, saling jagakno gitu ya, saling jagakno. Jadi saling pakai wuh. Nah, disinilah pesisir itu begitu terbuka, sudah dari sisi undang-undangnya sendiri multi stakeholder. Kemudian dari sisi masyarakatnya, itu juga masyarakat yang terbuka, yang mobile. Sampai biasanya kami bisa mengkategorikan itu ada masyarakat asli daerah situ, kemudian ada masyarakat andon yang akhirnya menjadi asli karena kerasan. Kemudian ada masyarakat andon, itu yang memang datang ketika musim ikan, ketika selesai musim ikan mereka akan pulang ke daerah. Dan dari berbagai tempat, dari berbagai suku ada di daerah pesisir dengan budayanya masing-masing. Ya. Sedangkan
pola pemanfaatan di laut sendiri itu nggak kayak di darat. Kalau di darat dikapling-kapling, ada hak, status hak dari satu titik lokasi, satu titik spot itu yang bisa diprotektif oleh orang per orang. Tapi kalau di pesisir enggak. Kalau di laut itu kan terbuka, siapapun boleh memanfaatkan ruang itu secara terbuka, secara kompetitif. Sejauh yang saya tahu itu kompetitif ya. Tapi juga mulai ada sekarang pola-pola pemanfaatan kolaboratif. Nah, ini yang akan ya keberadaan yang ada di pesisir. Yang ketiga, bahwa pesisir itu merupakan tulang punggung ekonomi dari negara-negara pesisir, di mana sebagian besar dari GNP, Gross National Product, tergantung pada aktivitas seperti pengapalan, penambangan minyak dan gas, wisata pantai, perikanan, dan sejenisnya. Ini merupakan satu komoditi basah, komoditi prospek, sebagai tulang punggung perekonomian. Yang keempat, biasanya di pesisir itu memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan berbagai karakter, karena daerah pesisir itu adalah daerah yang berpotensi dan disukai bagi manusia-manusia yang berkarakter untuk berurbanisasi. Itu keberadaan pesisir. Nah, kemudian permasalahan dan isu strategis sekarang yang sedang kita hadapi di pesisir adalah yang pertama itu alih fungsi lahan konservasi atau lahan perlindungan dan non konservasi. Jadi apa yang saya sebutkan ada 4 bahkan 5 elemen ekosistem tadi itu sekarang sudah yang seharusnya itu dikonservasi dan dilindungi sebagai bentuk perlindungan keberlanjutan sumber daya yang ada, ini sudah banyak yang beralih fungsi. Kemudian bertambahnya luas kerusakan mangrove dan terumbu karang. Masif ini di mana-mana. Minimnya intervensi terkait potensi pelestarian sumber daya kelautan, baik lamun, mangrove, terumbu karang, hutan pantai, dan biota-biota lain yang dilindungi. Ini istilahnya intervensi program-program keberpihakannya ke sini sangat minim dari pemerintah sendiri. Kemudian minimnya data kondisi existing atau kondisi terkini sumber daya kelautan. Jadi lamun, mangrove, dan terumbu karang ini masih minim yang mempunyai data existing yang benar-benar valid. Berikutnya juga yang menjadi permasalahan adalah pencemaran sampah plastik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini sudah saya rasakan betul. Kemudian minimnya kesadaran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjaga, merawat, serta mendayagunakan ekosistem pesisir dan sumber daya alam yang ada di pesisir ini secara lestari dan berkelanjutan. Jadi mindset masyarakat kita itu sebagian besar belum pada mindset merawat, masih mindset mengeksploitasi. Bahkan saya sering rek kon niku lho lek buat sampah nang segoro. Wong panganmu iku nang nggone segoro. Berarti kowe kelak golek pangan di tempat sampah ta. Ya itu kan sering jagung sama teman-teman itu seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah perilaku-perilaku real dan permasalahan-permasalahan yang memang ada dan kami hadapi di pesisir selama ini. Kemudian juga terjadinya tumpang tindih kepentingan dari masing-masing stakeholder. Ini juga menjadi satu tantangan, tapi dalam beberapa tahun terakhir kami sudah berhasil bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan Perda nomor 1 tahun 2018 itu tentang RZBP, jadi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Jadi perda zonasi sudah kita dorong terus, kita berkontribusi penuh di situ. Itu sebagai implementasi dari Undang-Undang Perikanan dan Kelautan nomor 27 tahun 2007, Juto Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kita sudah rigidkan di Perda nomor 1 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini sedikit mengurai tumpang tindih kepentingan yang ada di pesisir, tinggal bagaimana kita kawal bersama perda ini untuk bisa dilakukan dan teraplikasi secara tepat. Ya. Berbicara tentang konservasi dan pemanfaatan, ada satu skema yang kita hadapi bahwa bagaimanapun pertumbuhan masyarakat sampai dengan hari ini, walaupun sekarang pada momentum banyak kematian gitu, tapi angka kelahiran masih lebih banyak. Walaupun itu tidak pernah tersiarkan. Jadi orang lahir itu tidak pernah bikin heboh. Yang bikin heboh itu kan orang mati. Tapi sampai dengan hari ini pertumbuhan masyarakat kita masih jumlah kelahiran jauh lebih banyak daripada jumlah kematian. Artinya bahwa masyarakat kita itu tidak bisa dipungkiri akan bertambah terus. Nah, ketika masyarakat kita bertambah terus, maka sumber daya, ketersediaan sumber daya itu akan semakin menurun. Itu hukum alam ya. Karena pemanfaatnya banyak, pasti ketersediaan sumber daya itu akan semakin menurun. Maka di situ dibutuhkan yang namanya tata kelola atau manajemen pemanfaatan sumber daya. Salah satunya adalah konservasi. Jadi perlindungan laut maupun perlindungan ekosistem laut yang ada di pesisir. Ketika manajemennya benar, barulah kita nanti bisa masuk pada ruang pemanfaatan secara lestari. Tapi ketika eksploitasinya kuat, sementara tata kelola konservasinya lemah, maka ancamannya adalah kita akan kehabisan sumber daya alam. Maka kami hadir untuk mengimbangi eksploitasi itu dengan melakukan kegiatan konservasi berbasis masyarakat untuk membangun kesadaran bersama bagaimana kita bisa bijak di dalam pemanfaatan sumber daya alam ini secara lestari. Salah satunya yang melalui konservasi ekosistem sebagai penjaga laut tadi, kami juga membuat yang namanya Marine Protective Area. Marine Protective Area itu satu kawasan itu, satu lokasi itu kita protek, tidak bisa diambil sumber dayanya berbentuk apapun. Jadi di situ yang bisa kita lakukan hanya kita memperbaiki ekosistemnya, kemudian tidak bisa diambil. Nah, dari ruang itu sumber daya yang keluar dari ruang itu baru bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini salah satu upaya kami untuk menjaga sustainable dari pemanfaatan sumber daya kelautan itu sendiri. Nah, ini beberapa kebijakan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di pemerintahan kita. Ya seperti itu. Tidak saya jelaskan satu-satu, bisa dibaca nanti di materi. Walaupun pelaksanaannya belum sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita sudah bersyukur, sudah mulai pemerintah mempunyai concern dan mengalokasikan beberapa anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, baik dari sisi sosialnya maupun dari sisi ekologinya. Ini adalah rumusan kegiatan di zona inti, jadi di kawasan di dalam Perda nomor 1 tahun 2018, itu ada yang namanya kawasan konservasi perikanan dan laut, KKP. Di sana dibagi beberapa rumusan yang boleh, jadi satu kawasan itu diproteksi, nanti akan dizona.
mana itu zona inti, ya. Kemudian di zona inti ini sudah ada di dalam PPT saya bahwa di sini ada apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan dengan izin khusus gitu ya. Ini di zona inti, nggak saya jelaskan satu-satu, waktunya nggak nyukupi. Kemudian ada zona pemanfaatan, jadi apa yang ada di zona pemanfaatan itu yang boleh dilakukan oleh masyarakat tradisional, apa yang boleh dilakukan oleh badan usaha, apa yang tidak boleh, kemudian apa yang boleh dengan izin khusus, di situ sudah diatur. Kemudian juga beberapa rumusan kegiatan di zona rehabilitasi, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan apa yang boleh dengan izin khusus, di situ sudah kami masukkan. Nah, kemudian berbicara semuanya itu ditata dengan harapan adalah satu keseimbangan. Keseimbangan dari 3 unsur besar, yaitu dari unsur sosial, ada lingkaran sosial di situ, ada lingkaran lingkungan hidup atau sumber daya, kemudian ada lingkungan ekonomi, titik temunya ada di keberlanjutan, bagaimana semuanya terkonsentrasi untuk memanfaatkan secara berkelanjutan. Jadi di situ ada prinsip-prinsip dasar, yaitu keterkaitan, keseimbangan, keragaman, manfaat, dan kelestarian. Berbicara tentang 3 hal tersebut di atas, untuk mencapai tujuan saya bisa definisikan berdasarkan pengalaman saya bahwa bagaimanapun juga masyarakat yang beragam, itu ada warna hijau, kuning, biru, dan dadai mengeh, itu bagian dari gambaran warna karakter, warna budaya, warna profesi masyarakat yang begitu beragam budayanya. Kemudian mereka selalu bersentuhan dengan sumber daya itu sendiri, ya, di lingkaran biru. Kemudian maka perlu adanya pemerintah yang menata, ya, itu di lingkaran coklat. Kemudian di lingkaran ungu itu adalah peraturan-peraturan yang menata, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, ke perpres, ke permen, ke perda, baik provinsi maupun kabupaten maupun kota. Dan dari situ sampai ke peraturan desa adalah yang paling depan, mengatur peradaban di struktural pemerintahan terdepan. Itu harus matching. Matching artinya adalah sejalan. Nah, bagaimana kita memulai sebuah kegiatan ketika menghadapi kondisi yang seperti itu? Di sini ada bagi teman-teman yang pernah ikut SLA, itu pasti akan mengenal gambar ini, ya. Jadi biasanya kami selalu melakukan asesmen baik langsung maupun tidak langsung itu secara partisipatif. Jadi untuk apa? Itu adalah, ya, mungkin bisa ke slide berikutnya. Ya, ini. Nah, bagaimana kita membaca kondisi faktual di satu daerah. Jadi saya biasanya kalau mau masuk ke daerah baru pasti kekuatannya ada di asesmen awal. Jadi bagaimana kita ngobrol, dan asesmen kami selalu partisipasi penuh. Kami ingin selalu terlibat dengan masyarakat, ngobrol dan lain sebagainya. Jadi kita tidak berdiskusi secara formal, tapi ngobrol medayoh gitu ya, ke tokoh-tokoh, kemudian ke masyarakat, ke tokoh pemuda. Kita ingin melihat kondisi faktual dari 5 modal dalam pembangunan kehidupan lestari, yaitu dia punya modal alam apa, kemudian modal fisiknya apa, modal finansialnya apa, modal manusianya apa, modal sosialnya apa. Kita baca kondisi faktual dan kita bangun mimpi mereka untuk punya harapan idealnya itu daerahmu seperti apa. Akhirnya itu semuanya kita angkakan, akan ketemu kondisi faktualnya, kemudian kondisi idealnya, baru di situ ada gap di gambar titik-titik itu. Nah, gap inilah yang nantinya merupakan tindakan-tindakan intervensi menuju ideal dari kondisi faktual yang tertuang dalam satu perencanaan maupun sampai nanti ke monepnya. Ini biasanya yang pengalaman yang kami lakukan. Di samping itu, inisiatif untuk memulai dalam sebuah
perjalanan bersama. Dilanjut slide berikutnya. Inisiasi atau starting ide gagasan itu bisa dari internal desa, bisa dari eksternal desa. Jadi ini memulai ide gagasannya bisa dari internal, bisa dari eksternal. Jadi dari internalnya itu garisnya hijau, yang dari eksternal itu garisnya merah di gambar ini. Tapi tidak bisa itu hanya menetap di internal saja. Kalau memulai dari internal, harus setelah dari internal dibawa ke eksternal. Di eksternal kembalikan lagi ke internal, bawa lagi ke eksternal, kembalikan lagi ke internal, bawa lagi ke eksternal, tapi akan ending semuanya di internal desa. Sebaliknya ketika gagasan dan ide dalam satu program kegiatan itu muncul dari luar desa, maka akan dikembalikan lagi ke internal desa, bawa keluar lagi, bawa kembali lagi, bawa keluar lagi, dan akan ending di dalam, di internal desa. Karena ujung-ujungnya pemanfaatannya adalah bagaimana kita membangun masyarakat yang ada di desa itu, yang paling dekat dengan pesisir itu, yang memangku wilayah pesisir itu sebagai pemerintahan terdepan ini untuk berdaya. Berdaya bisa memanfaatkan sumber dayanya secara berkelanjutan. Nah, ini adalah pengalaman saya. Di slide berikutnya, ini adalah kami memulai kegiatan ini di tahun 2014, di tahun 2005, ya, di tahun 2005 sampai 2011 itu kami mulai dengan gerakan perorangan simpatisan, ya, tanpa siapa-siapa, tanpa organisasi apapun. Tahun 2012 kami dibentuk sebagai kelompok masyarakat pengawas yang diampu oleh Dinas Kelautan Perikanan pada waktu itu. 2014-2015 itu saya mendapatkan masalah dan ternyata pengampu saya di kelompok ini semuanya tiarap, maka terpaksa saya mendirikan yayasan untuk sebagai prasyarat bagaimana kami harus menghadapi permasalahan pada waktu itu. Kami akhirnya berjalan dengan Yayasan Bakti Alam Sendang Biru yang di dalamnya juga yang diinisiasi oleh teman-teman kelompok Pokmaswas. Ini adalah 3 hal besar yang sedang kami perjuangkan di pesisir, yaitu bagaimana kita membangun kualitas alam, ekologi pada waktu itu karena satu kehancuran, bagaimana kita membangun kualitas sumber daya manusianya, kemudian bagaimana kita membangun kesejahteraan bersama, yaitu ekonominya. Ini 3 pilar di trilogi yang kita perjuangkan dari tahun itu. Ya. Ini adalah visi dari lembaga kami, hidup sejahtera di alam yang lestari, dibagi dengan 4 misi, membangun masyarakat yang cinta lingkungan, membentuk masyarakat desa konservasi, manfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab melalui program pemberdayaan masyarakat di sektor kelautan, kehutanan, dan pariwisata. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan desa wisata di Jawa Timur. Nah, ini gerakan masyarakat, ya. Ini yang kadang-kadang lupa diantisipasi oleh kawan-kawan dan kebanyakan banyak gerakan itu hancur karena tidak memperhitungkan ini gerakan community based atau yang berbasis komunitas. Itu biasanya selalu kita menghadapi awal-awal gerak itu pasti ada konflik pemahaman antar warga. Jadi banyak warga yang bingung, itu berarti harus menyamakan persepsi, biasanya ada konflik pemahaman. Setelah konflik pemahaman, biasanya ada juga yang konflik dengan pemerintah desa bahkan. Jadi pemerintah desanya merasa dilangkai, merasa kalau ada orang berkegiatan itu dianggap mereka mau mendirikan bendera sendiri gitu ya. Biasanya hal-hal sepele-sepele itu yang akan menjadi hancurnya gerakan masyarakat. Nah, kalau itu sudah terlewati biasanya ada konflik stakeholder, jadi antar stakeholder, antara tabrakan kepentingan yang ada di situ. Kemudian konflik stakeholder selesai, biasanya masuk ke konflik sektoral. Ini menyangkut pemerintahnya, kadang-kadang juga mulai eker-ekeran rebutan prestis.
Wah, kalau bagus itu, kalau ada gerakan yang tumbuh itu bisa jadi rebutan. Yang jadi rebutan itu juga masalah juga. Akhirnya bisa jadi konflik juga. Sedangkan di dalam gerakan bersama itu sendiri selalu muncul konflik-konflik internal yang tidak pernah selesai. Nah, maka ketika konflik internal itu tidak bisa diselesaikan dan itu tercium oleh konflik-konflik di luar organisasi komunitas itu, ini akan berbahaya. Bisa dimanfaatkan banyak gerakan-gerakan bersama itu yang diadu domba oleh kepentingan-kepentingan sektoral, kepentingan-kepentingan multi stakeholder, itu adu domba, akhirnya gerakan bersama itu bisa pecah di tengah perjalanan. Kami bersyukur berkat restu dari semesta, sampai dengan hari ini kami yang ada di Yayasan Bakti Alam masih tetap sinergis ya dengan berbagai tantangan yang ada. Nah, ini adalah mapping stakeholder yang biasanya kita lakukan. Ini selalu dievaluasi terus-menerus ya. Karena apa? Ini ada ruang kiri itu adalah relasi plus dan ruang kanan itu adalah relasi ruang kiri itu relasi minus, ruang kanan itu adalah relasi plus. Itu kita harus menemukan sebenarnya kegiatan kita itu punya keterkaitan dengan apa saja. Kemudian kita hitung seberapa kedekatannya, seberapa dukungannya, seberapa tantangannya. Jadi yang ada di kiri itu adalah relasi-relasi yang minus, biasanya itu bertolak belakang. Nah ini harapannya ini bisa diangkakan nanti dan bisa ditemukan, seharusnya idealnya itu adalah relasi minus ini semakin lebih sedikit dan semakin yang kiri itu akan berpindah ke kanan semua. Targetnya adalah seperti itu. Sehingga nanti akan ketemu skala prioritas, mana yang seharusnya dekat tapi masih ada di kiri, ini akan menjadi skala prioritas untuk bagaimana yang dekat dengan kita itu digeser ke kanan. Ini adalah pola kita berelasi untuk mapping stakeholder yang biasanya kalau ini kita memanagenya nggak pas, nanti konfliknya mudah pecah di masyarakat. Sehingga dari hasil mapping stakeholder itu yang ada di tempat kami, Yayasan Bakti Alam itu adalah rumah bersama ya, di mana ada kelompok-kelompok masyarakat, di situ ada Pokmaswas, di bawah Dinas Kelautan, ada LKDPH, di bawah Perhutani, ada KTH, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kerjasama Lingkungan, PSKL, kemudian ada Pok Darwis di bawah Pariwisata. Nah, kami bersinergi sepakat untuk mereduksi kelompok-kelompok ini menjadi satu gerakan bersama, berumahkan di Yayasan Bakti Alam Senang Biru. Kemudian dari sisi teknis, ada pendamping teknis DKP, Disbudpar, Dinas Kehutanan, BLH, KLHK. Kemudian secara otoritas pemerintahan kami juga bekerja sama, berelasi baik dengan pemerintahan desa, Muspika, Pemkab maupun Pemprov. Dan ini mulai juga kita ada muncul lagi BUMDes, ini juga masih mencari pola bagaimana membangun sinergitas di situ. Dari sisi legalitas kawasan yang kami beraktivitas itu adalah di kawasan tanah negara dengan status izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial itu yang ada dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kemudian di kawasan konservasi perairan itu adalah izin kawasan konservasi laut daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Ini adalah capaian-capaian selama perjalanan, selama proses ini, bagaimana kami, teman-teman gerakan bersama gotong royong masyarakat ini, bisa membebaskan 6 titik tambak yang saat itu tidak produktif dan terancam kolaps, akhirnya kita bebaskan dengan sistem kita ganti beli atau beli balik tangan gitu ya. Kita beli, itu ada 6 titik tambak yang sekarang sudah pulih menjadi hutan mangrove, ini seperti gambar di depan itu. Kemudian pembebasan 27 hektar hutan pantai secara swadaya juga dari gerakan kawan-kawan
dari 96 seharusnya target yang kita green belt yang harus kita bebaskan, karena daerah ini sudah menjadi hak orang per orang dan sudah dikonversi menjadi lahan pertanian. Kita masih mampu melalui program donasi hutan, itu kita masih berswadaya membebaskan 27 hektar, dan kami sedang merilis program donasi hutan ini untuk menyamakan persepsi multi stakeholder, lagi penuh diskusi mengenai teknis. Nanti kami juga akan melonsing produk kami yang berupa donasi hutan. Mudah-mudahan ini mohon doa restunya kawan-kawan semuanya untuk bisa segera terwujud, sehingga target 96,24 ini nanti bisa segera terwujud. 96,4 itu adalah luasan ditemukan, luasan ini adalah green belt yang seharusnya terbangun dihitung sepanjang garis pantai yang kita miliki di desa ini, mau di dusun ini, dikalikan 100 meter, ditarik ke darat. Itu seharusnya hutan pantainya dikembalikan. Itu sesuai dengan marwah Undang-Undang 27 tahun 2007, apa yang disebut dengan sempadan pantai. Kemudian rehabilitasi dan restorasi mangrove itu ada data itu dua macam ya, karena kami melakukan pengukuran itu dengan dua sistem. Jadi dengan dua cara, ada dengan satu sistem itu menemukan luasan mangrove itu 77,4. Kemudian ada lagi yang mengukur dengan metode yang berbeda, itu ketemu 74,59 hektar. Kemudian ini sudah pulih, swadaya kita pulihkan dengan gotong royong. Kemudian kita juga melindungi marine protective area. Dari yang dicanangkan itu adalah 14,4 hektar, kita mampu memproteksi 5 hektar. Yang dari 14,4 yang direncanakan, karena ini harus dijaga 24 jam, dan resource untuk menjaga itu ya butuh pembiayaan tentunya. Ini kita masih mampunya 5 hektar. Tapi secara tatanannya sudah mulai kita tata. Ini peta Google Map-nya, daerah-daerah yang digunakan untuk konservasi mangrove itu yang biru sama hijau ini. Jadi ada ini biru sama hijau di tengah-tengah itu, yang garis sudah ada koordinat-koordinatnya, itu adalah luasan hutan mangrove yang sudah kita pulihkan. Nah, ini adalah merah itu adalah seharusnya green belt, itu yang harus dipulihkan, itu di merah-merah itu harusnya pulih menjadi hutan lagi, tapi sekarang masih jadi lahan pertanian. Nah, ini yang sudah dibebaskan, yang kita bebaskan yang luasnya 27 hektar tadi, berada di kolom-kolom ini. Nah, ini yang sudah kita bebaskan lokasinya. Artinya ini sudah pasti jadi hutan, karena sudah yayasan sudah membelinya dari para petani. Kita beli tidak untuk menguasai tanahnya atau haknya, tapi kita beli fungsinya untuk dikembalikan menjadi fungsi perlindungan. Jadi kita beli itu bukan untuk kita kuasai haknya, tapi kembali kita beli adalah fungsinya untuk perlindungan laut. Ini adalah marine protective area. Ini kegiatan teman-teman ketika menurunkan rumah ikan, menurunkan terumbu karang. Ya, ini adalah gambar ketika kita snorkeling atau diving akan menemukan ekosistem ini yang sudah mulai terbangun. Dari sisi ekonomi, kita sudah bisa memberikan pekerjaan alternatif kepada 109 orang di sekitar kawasan ya, sebagai pekerja ekowisata. Kemudian ada 23 homestay di sekitar kawasan ini, di mana kami kalau 150 tamu sudah bisa tampung semuanya dibagi di homestay yang kita koordinir. Kemudian naiknya omset pedagang ikan eceran. Dengan kegiatan wisata ini orang pulang mesti cari oleh-oleh ikan, dan ini membawa pedagang eceran ikan itu semakin meningkat omsetnya. Jadi kalau ikan 10 ton di Sendang Biru itu produksi sekarang kalau malam minggu udah nggak keluar sudah. Itu cukup diecer oleh para pedagang eceran.
Kemudian alternatif pekerjaan bagi nelayan lokal untuk antar jemput tamu. Ya, perahunya sering kita pakai ya untuk mengantar jemput tamu di sela-sela masa mereka melaut atau ketika musim sepi, ikan lagi nggak produktif gitu ya, penangkapan nggak produktif, bisa angkut wisatawan. Secara sosial itu ada perubahan perilaku masyarakat yang dulunya perusak hutan dan terumbu karang menjadi pelaku ekowisata. Ya, jadi anak-anak atau masyarakat kru saya, kecuali yang muda-muda ya, yang muda-muda itu biasanya yang lulus sekolah langsung masuk ke CMC itu nggak punya pengalaman merusak. Tapi yang seusia saya dan di bawah saya dikit gitu, pasti punya pengalaman merusak ekosistem. Kalau nggak perusak hutan, ya pencuri terumbu karang, pengebom, pemotas, dan lain sebagainya. Kemudian sertifikasi pemandu lokal. Jadi kami sudah mensertifikasikan 60 orang pemandu lokal, itu ke BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian kami juga para pencuri terumbu karang itu kami sertifikasikan diving ya. Jadi untuk lokal guide diver itu jumlah ada 11 orang yang sudah kita sertifikasikan. Kemudian sertifikasi untuk rescue itu ada 4 orang. Kemudian kami juga sudah ada tradisi konservasi yang sudah dibangun oleh teman-teman. Setiap tahunnya itu pasti ada perayaan syukur bersama itu melalui Grebek Ngupati Tirtawening. Kemudian terbangunnya kembali budaya gotong royong dalam arti yang utuh. 50% kru kami adalah Muslim, 50% itu adalah Kristen. Untuk salah satunya untuk upaya ini adalah ketika Idul Fitri si Kristen pasang badan untuk memproteksi kawasan, sementara Muslim off. Kemudian ketika Natal tahun baru, si Kristen off penuh, kawasan ditanggung jawabi oleh yang Muslim. Tapi dalam posisi kita tidak terima tamu, kita libur. Ya, ini beberapa apresiasi baik dari pemerintah, non pemerintah, baik nasional maupun internasional. Dan yang paling menghibur saya adalah generasi muda yang berfoto dengan saya ini pernah terpilih menjadi 72 ikon anak bangsa berprestasi ketika perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-72 dan disejajarkan juga dengan pengukir-pengukir sejarah yang ada di bangsa ini seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, dan lain sebagainya. Juga beberapa generasi muda yang punya prestasi-prestasi kepeloporan, dia juga masuk di Pemuda Pelopor Nasional, kemudian juga mendapat penghargaan dari Women Earth Alliance, atau ini adalah organisasi internasional untuk wanita pelindung bumi. Ya, ini foto-foto dokumen ketika penyerahan beberapa penghargaan bagi kader-kader muda saya. Artinya kapanpun saya tinggalkan, gerakan ini sudah ada yang melanjutkan. Jadi sudah kami siapkan regenerasi itu 3 lapis. Bahkan ini mulai masuk kaderisasi 4 lapis, 4 generasi. Ya, terakhir marilah kita rawat ibu bumi layaknya merawat diri kita sendiri, karena kita satu kesatuan. Ketika bumi rusak, maka rusaklah hidup kita. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Rahayu. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan di kolom Q&A. Yang pertama ini ada dari Mbak Tot. Untuk Pak Sabtoyo, apakah ada upaya pembuatan transplantasi terumbu karang
untuk membentuk ekosistem baru bagi habitat ikan, terutama ikan hias yang ada di pesisir pantai selatan Jawa. Jawab ya? Ya, silakan Pak Sultan. Oke, terima kasih Mbak Dot. Jadi transplantasi ada. Kami sudah lakukan beberapa tahun yang lalu, sejak 2012 bahkan kami lakukan, tapi dalam transplantasi saya harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati itu artinya satu yang harus menjadi pertimbangan adalah di mana kita mau merehabilitasi, di mana kita mau melakukan transplant. Hati-hati dengan transplantasi. Jadi yang kedua, apakah tidak ada metode yang lain untuk selain transplant? Saya dengan transplantasi itu adalah alternatif terakhir untuk pemulihan ekosistem. Karena transplantasi ini kita akan memotong karang dari indukan, kemudian akan kita pindahkan dengan media baru. Itu punya risiko kematian yang juga tidak kecil. Di mana di induknya dia akan tumbuh lebih besar, ketika kita potong punya risiko kematian. Sehingga ini harus saya pertimbangkan. Kalau memang dirasa perlu, saya baru melakukan. Tapi ketika masih ada metode yang lain, saya lebih suka sekarang ini dengan metode bioriptek. Bioriptek itu ketika ada, karena ini sederhana, jadi kita buat batok kelapa, dipotong separuh, kemudian dikasih cor, disundui, dikasih media balok gitu ya. Kemudian di situ batoknya masih ada sabut-sabut kelapa, itu kita tempatkan saja di karang-karang yang rusak tapi dekat terumbu karang yang hidup. Maka nanti Zooxanthella itu kan setiap purnama akan bertelur tuh. Jadi di karang itu yang pelapis berlendir, ada pigmen warna hijau, kuning, biru, ungu itu kan sebenarnya itu kan hewan. Nah, itu Zooxanthella itu setiap purnama mereka akan bertelur, maka telurnya akan kita tangkap dengan sabut kelapa ini, yang di dalamnya ada cor ini. Nah, ketika kita tangkap, mereka akan membentuk struktur karang sendiri di situ, dan mereka akan mereka akan bertumbuh sendiri di situ. Lama-lama akan tumbuh terumbu karang. Itu kalau daerah ini memang dulunya terumbu karang bagus, tapi rusak, dan masih ada beberapa terumbu karang yang secara alami tumbuh. Kami tidak memotong dulu, tapi kami melakukan teknologi bioriptek itu sendiri dulu. Ada teknologi lagi adalah biorock. Biorock ini cuma mahal karena harus ada instalasi besi, kemudian pakai intervensi listrik, itu agak mahal. Tapi kalau bioriptek ini murah. Tapi kalau terpaksa dan daerah itu aman itu arusnya bagus, kemudian tingkat intervensi warganya lumayan bisa terproteksi, baru kita melakukan transplant. Karena transplant itu kalau berhasil memang lebih cepat daripada kita menangkap Zooxanthella, prosesnya lebih cepat. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Tapi ada yang kami lakukan, ada yang tidak kami lakukan. Tergantung tempatnya di mana, kondisinya seperti apa. Kemudian intervensi yang berikutnya adalah kita membuat rumah ikan. Ketika itu daerah itu hamparan pasir dan itu tidak ditumbuhi oleh karang dan tidak ada sejarah karang tumbuh di situ, maka intervensi kita dengan fish apartemen. Kita bikinkan rumah ikan. Jadi seperti yang diturunkan teman-teman tadi di presentasi saya, yang kotak-kotak hitam-hitam terus ada selir-selir tali-tali itu. Fungsinya tali itu adalah ketika kena arus mereka akan bergetar dan di situ menimbulkan oksigen di air. Nah, ketika ada oksigen itu, maka ikan akan tertarik untuk ke situ, berteduh di situ, dan akhirnya kerasan di dalam rumah ikan itu. Nah, ini adalah intervensi yang kami lakukan untuk tetap membuat ikan itu kerasan, gitu ya, dengan rumah buatan, dengan rumah asli, gitu ya. Jadi itu Mbak Dot, saya rasa yang bisa saya berikan, saya lakukan, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Ada juga yang kami tidak transplant, bioriptek, kemudian ada lagi yang kita intervensi dengan rumah ikan. Itu, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Ika Nur. Terima kasih Pak Man, Pak Eko, terima kasih Pak Antoni dan Pak Sabtoyo atas paparannya.
pertanyaan untuk Pak Sap ini, bagaimana pengalaman Pak Sap menerapkan keheningan ketika menghadapi tantangan dalam berkarya? Sejauh mana pendayagunaan rasa sejati membantu Pak Sap dan tim dalam operasional kegiatan? Adakah temuan baru yang meningkatkan kinerja? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, yang jelas semesta itu sudah mengajarkan banyak hal tentang kita, tapi kadang-kadang kita sendiri yang nggak tanggap ya. Dan puji syukur kita dipertemukan dengan guru SHD yang bisa mengkonstruksikan itu semuanya secara praktis dan mudah dipahami. Sependek kami mulai menjadi salah satu murid dari Mas Tio, Ajar Dewantoro, Mas Guru, kebahagiaan kami lebih berlipat-lipat. Ya, tentunya dengan mensyukuri semua yang ada dan tentunya dengan tetap hening di setiap permasalahan. Kalau kami ragu-ragu, dengan sangat terpaksa kami chat Mas Guru. Gitu aja. Kalau kami ragu-ragu, kalau nggak kami chat para pembimbing-pembimbing yang lain, kadang-kadang kami juga chat sama Bu Irma, kami chat sama Mbak Ai, kami kalau sama Mas Ilham belum pernah ya, masih sungkan saya. Nanti suatu saat mesti kechat. Terus kemudian saya juga sama Tenorin juga sering chat. Kadang-kala juga guru saya chat atau saya telepon kalau saya lihat kadar masalah yang harus saya hadapi ketika kami memang ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Kadang-kadang kami juga mohon petunjuk pada para pembimbing perjalanan kita bersama. Rasa itu, dan sekarang happy banget. Barusan mungkin tadi malam itu 2 hari itu saya cukup asik menikmati sebuah proses yang luar biasa ya, atas bimbingan guru semuanya juga berjalan lancar. Ya, syukur. Ya. Dan untuk proses keheningan yang jelas kami selalu menebar energi positif. Saya selalu menghibur bagaimana tim kami selalu bekerja dalam suasana yang sukacita. Tapi juga ada beberapa tim yang memang secara konsisten mengikuti pembelajaran dari Mas Guru. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutoyo. Artinya memang selain rasa bahagianya meningkat tadi ya, sukacita, tentunya kinerjanya juga meningkat ya, pastinya ya. Oh ya, kinerja meningkat. Tantangannya juga meningkat Pak Nyawan. Tantangannya meningkat, tapi bisa terselesaikan. Keren. Baik, berikutnya dari Mas Fari Aprianto, masih ke Pak Sabtoyo lagi. Sumber pendanaannya atau fundraising-nya bagaimana Pak Sabtoyo? Ya, terima kasih. Fundraising kita sekarang adalah gotong royong. Kami belum yang namanya dana funding dan lain sebagainya. Gotong royong. Bagaimana peran masyarakat, di mana peran saya sendiri selaku ya ibaratnya nahkoda perjalanan bersama ini. Kemudian peran pemerintah di mana, peran swasta di mana, peran pers di mana, kemudian peran swasta di mana. Ini kami kolaborasi di situ untuk berbagi peran. Jadi selama ini itu, dan pembiayaan yang bersifat finansial dalam waktu yang istilahnya mendesak selama ini kami masih tergantung dengan kegiatan ekowisata yang diselenggarakan oleh teman-teman. Di situ ada mekanisme tentang pembagian hasil. Jadi saya di sini bukan bos ya. Jadi saya pun untuk penghasilan saya juga dibagi oleh teman-teman melalui satu sistem yang ada di dalam yayasan. Kemudian untuk perjalanan, jadi di setiap penghasilan kami sudah alokasi dari net profit setiap kegiatan itu prinsipnya 25% kembali lagi ke biaya konservasi, kembali lagi ke alam, 25% untuk pengembangan gitu ya. Pengembangan 250% lagi adalah
untuk sarana prasarana, kemudian 25% lagi adalah saving dana kedaruratan. Intinya begitu. Jadi ketika kena ini sudah nggak buka setahun setengah ini memang kami benar-benar hancur, Pak. Hancur. Ludes ini sudah. Terima kasih. Baik. Kalau ini melanjutkan sedikit Pak, kalau pendanaan misalnya dari donatur gitu, sponsorship atau hibah belum pernah dicoba ya Pak? Hibah ada. Ini kami barusan terima hibah dari BI itu senilai 500 juta ya. Untuk beberapa sektor gitu ya. Baik. Sebanyak ada. Kemudian juga ada donatur yang memang simpati dengan kegiatan kita, beliau berdonasi ya semampunya. Baik, berikutnya beralih ke pertanyaan yang ada di chat. Ada 2 pertanyaan dan 1 komen ya. Yang pertama dari Mas Dita Ronaldi Rio, Mas Rio ya mestinya ya. Rahayu Pak Sabtoyo, untuk pengembangan produk dari olahan buah-buahan dari buah mangrove, apakah sudah ada di tempat Bapak? Oke, ya. Terima kasih Mas Rio. Untuk produk-produk olahan, jujur sampai hari ini kami belum ke sana. Jadi itu belum tertangani, belum ada. Dan kebetulan teman-teman gerakan yang lain di beberapa desa dan daerah yang lain di sepanjang pesisir ini kan lagi semangat-semangatnya untuk bangkit bersama gerakan yang serupa gitu ya dengan apa yang sudah saya lakukan. Itu kami masih menyediakan buah mangrove itu secara keseluruhan untuk konsentrasi benih. Jadi pembenihan teman-teman itu pusat benihnya ada di sini dan semua yang ada di gerakan ini baru desa sebelah itu butuh 46.000 bibit. Itu tak suruh ambil gratis saja, yang penting teman-temanmu ajakan ke sini secara gotong royong, kamu ambil benihnya. Itu dulu. Nanti kalau teman-teman sini sudah tertanam semua, pasti saya akan belajar ke Mas Rio ya. Saya akan belajar ke Mas Rio, saya akan belajar ke Bapak Sony Mukson untuk membuat produk-produk olahan mangrove-nya. Gitu. Ya, itu Mas Rio, terima kasih.